Ibu dan Ibu yang terpelajar, Assalamualaikum. Video kali ini kita masih membahas tentang We Can Do It and We Will Do It, yang merupakan materi chapter 2 pada buku When English Rings a Bell untuk siswa kelas 8 SMP. Nah, kali ini adalah video terakhir di mana kita bahas halaman 31 sampai halaman 32. So, my outstanding students, are you ready to study? Let's get started! Alright, murid ibu, berikut adalah halaman 31. Collecting information, mengumpulkan informasi. Sekarang kita akan mencari informasi ya. Ayo kita baca perintah. We will work in groups. We will write about each one of us in our group. We will make a list of 5 things that we can do but we will not do, and 5 things that we can do and we will do. Apa artinya? Kita akan bekerja dalam kelompok. Kita akan tuliskan tentang masing-masing dari kita di dalam kelompok kita. Kita akan membuat daftar dari 5 hal yang kita bisa lakukan tapi kita tidak akan lakukan. Bisa lakukan, tidak akan lakukan. Dan 5 hal yang kita bisa lakukan dan kita akan lakukan. Oke, paham ya? Inilah intinya. Ibu stabilo dulu biar nggak salah nanti. Do, will not do, can do, and we will do. Oke, kita lanjut. Here are what we will do. First, we will study the example carefully. Second, we will help each other to identify what we can do but will or not do. Third, each one of us will handwrite the word or type it on the computer. Then, we will put our works on the wall of the classroom. We will answer the questions from people who visit our works. Nah, ini yang suka ngetik-ngetik bisa nih ya. Atau tulisannya yang bagus. Berikut apa yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan belajar contoh dengan hati-hati. Kedua, kita akan membantu masing-masing untuk mengidentifikasi atau menemukan apa yang kita bisa lakukan tapi kita tidak lakukan dan kita akan lakukan. Tidak akan dan akan. Ketiga, masing-masing kita akan menulis tangan pekerjaan atau mengetiknya di komputer. Kemudian kita akan letakkan pekerjaan kita di dinding sekolah, di dinding kelas ya. Kalau lihat sekolah kamu nggak daring lagi bisa tempel itu. Kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari masing-masing orang yang mengunjungi pekerjaan kita. Nah, kalau kamu udah tempel kan nanti ada yang teman yang nanya ini siapa, ini apa. Nah, so kamu jawab deh pertanyaannya itu. Lanjut. We will consult a dictionary. We will spell the words and use the punctuation mark correctly. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. If we have any problems, we will ask our teacher for help. Nah, kita bisa konsulkan ke kamus. Maksudnya kalau nggak ketemu katanya, kita cari di kamus. Oke. Kata-kata sulit yang tidak kamu tahu dalam bahasa Inggris tentunya. Kita akan eja kata-kata dan gunakan tanda baca yang tepat. Nah, kalau menulis tentunya wajib menggunakan tanda baca yang tepat. Kita akan mengatakan kalimat dengan lantang, jelas, dan dengan tepat. Dan jika ada masalah, kita akan bertanya ke guru untuk minta bantuan. Oke, ini dia yang akan kamu kerjakan. Di halaman 31 ada contohnya satu ya. Apa yang bisa kamu lakukan? I can do them, but I will not do them. Saya akan lakukannya, tapi saya bisa melakukannya, tapi saya tidak akan lakukan. Apa sih hal yang bisa kamu lakukan, tapi tidak akan kamu kerjakan atau lakukan? Ini contoh. I can sing. Saya bisa nyanyi, but I will not do it in front of many people. Saya bisa nyanyi, tapi saya tidak akan lakukannya di depan banyak orang. Nah, menurut ibu, ini penggunaan can, ini penggunaan will.
Saya bisa nyanyi, tapi saya tidak akan mau melakukannya di depan orang. Kamu bisa terjemahkan akan atau kamu bisa terjemahkan mau. Seperti video sebelumnya Ibu udah jelaskan, penggunaan will di sini bisa untuk requesting, offering, dan bahkan untuk future ya. Kedua, I can swim. Nah, saya bisa berenang. Oke. But I will not do it now in this clothing. Tapi saya tidak akan melakukan atau tidak mau melakukannya sekarang dengan pakaian seperti ini. Nah, ini pakai will not ya. Karena ini soalnya will not. Oke, bagaimana murid Ibu? Sekarang kamu cari deh 5 lagi kan sesuai perintahnya tadi. 5 things. Nah, bikin list apa yang bisa dilakukan dan tidak akan dikerjakan. Oke, contohnya apa? Ibu kasih contoh deh satu lagi. Misalnya, I can speak English. Nah, salah ketik nih. Saya bisa ngomong bahasa Inggris. Koma, jangan lupa punctuation yang benar ya. Punctuation itu apa? Tanda baca, Ibu ingerti. Punctuation. Koma, but I will not do it. Gimana ya? I will not do it in this classroom. Nah, saya bisa bahasa Inggris, tapi saya tidak akan atau tidak mau melakukannya di depan bukan di depan kelas ya, di kelas ini. Mungkin dia malu kali ya. Ini contoh dari Ibu. Oke, so gimana? Kita masuk ke yang kedua. I can do them. Saya bisa melakukannya. Dan I will do them. Dan saya akan melakukan. Bisa dan mau. Bisa dan akan. Gitu. Kalau tadi tidak, di bawah mau atau akan lakukan ya. Kita beri contoh di sini. Ada 2 contoh ya. Ibu bacakan. I can cook and I will do it even if I am tired. Saya bisa masak dan saya akan melakukannya bahkan jika saya letih. Nah, siapa murid Ibu yang tetap melakukan masak walaupun udah capek-capek? Ini sama dengan contoh ini ya. Ini can modal, ini kata kerja, will modal, ini do-nya kata kerja. Oke, nomor 2, I can speak English. Nah, kok sama contoh di atas ya? Oke. And I will do it every day. Oke, saya bisa berbicara bahasa Inggris dan saya akan melakukannya setiap hari. Oke, can modal, Ibu tandai yang mana yang modal, will modal. Ada contoh lain? Ibu kasih contoh deh. Contoh dari Ibu apa ya? Oke, I can drive a car. Saya bisa mengendarai mobil. And I will do it. Saya akan melakukannya. Cocok nggak ya? Saya bisa mengendarai mobil dan saya akan melakukannya to go to the office. Agak janggal sih, tapi pemaksaan banget ya. Nah, contoh dari Ibu aja deh. Atau contoh lain deh. Satu contoh lagi. I can apa ya? Saya bisa apa ya? Saya bisa I can swim aja deh. Contoh di atas. I can swim. Koma. And I will do it in this pool. Nah, saya bisa berenang dan saya akan melakukannya di kolam ini. Gitu contoh dari Ibu. Gimana murid Ibu? Paham ya halaman 31? Sekarang kita masuk ke halaman 32. Ini adalah communicating. Apa yang sudah kita pelajari kita komunikasikan di sini, kita sampaikan di sini. Yaitu berupa jurnal.
In our journal, every one of us will handwrite our reflection on our learning process. We will use English or bahasa Indonesia. Nah, di dalam jurnal kita, setiap masing-masing kita akan menulis tangan refleksi atau refleksi ya dari proses pembelajaran yang sudah kita lakukan. Apa yang sudah kita pelajari dan kita ingat-ingat lagi deh gitu ya. Kita akan menuliskannya menggunakan bahasa Inggris boleh atau bahasa Indonesia. Oke, Ibu bacakan jurnalnya. Ini hampir mirip dengan chapter 1 ya. My journal. I have just learned to. Saya sudah belajar tentang apa? Ayo, kita sudah belajar tentang apa saja? Kita sudah belajar tentang can. Ibu kasih contoh deh. Ya, kita sudah belajar tentang modal can dan modal will. Nah, dan modal will. Sorry. Kok jadi gini tulisannya? Oke. Nah, kapan kita gunakan can? Kapan kita gunakan will? Ibu sudah jelaskan, bisa kamu jelaskan di sini. Kami sudah belajar tentang modal can dan will. Can ini bisa untuk menunjukkan kemauan, kebisaan. Will bisa untuk meminta, requesting, offering. Dan kapan kita gunakan will, kapan kita gunakan, kamu bisa jelaskan. Oke. Kemudian, the activities I like most were. Apa sih aktivitas yang paling kamu suka dari materi meeting kedua atau chapter kedua ini? Kamu jelaskan. Oh, saya suka belajar tentang will karena saya tahu cara bertanya menggunakan will, misalnya begitu. Oh, saya suka belajar tentang can karena dengan can saya tahu bahwa menyampaikan kebisaan bisa menggunakan modal can. Seperti contoh, kalau bahasa Inggris saya bisa nyanyi, kita bisa bilang I can sing, begitu. Kemudian the activities I found most difficult were. Nah, aktivitas yang saya temukan sangat sulit. Mungkin kamu bisa jelaskan bahwa membuat, nah seperti ini sulit bagi saya menemukan punctuation yang tepat dalam menulis kalimat, atau bisa kamu bilang saya sulit menanyakan apa yang tidak bisa dilakukan seseorang atau tidak mau dilakukannya. Terserah kamu deh ya, contoh aja. Kemudian what I need to do better or is or, apa yang saya perlu lakukan lebih baik lagi. Nah, apa yang kamu ingin lakukan? Apakah kamu ingin praktis penggunaan will dan can setiap hari? Atau saya akan menggunakan will ketika saya meminta, offer, menawarkan sesuatu kepada orang. Contohnya, saya menawarkan minuman, will you drink a coffee? Gitu. Ayo, bagaimana menurut Ibu? Contoh dari Ibu. Semoga paham ya. Nah, sekian dulu materi kita kali ini. Dan jangan lupa kerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya dengan senang hati. Jangan buat belajar itu menjadi beban. Cintailah dan kamu akan belajar makin semangat. Sampai jumpa pada video berikutnya. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.